Bismillahirrahmanirrahim. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita, dan di antara rahmat dan kasih sayang Allah yang paling tinggi kepada kita adalah Allah mudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kita, Allah kasih tanda. Dan tandanya adalah Allah menjadikan hati kita semangat untuk mengkaji ilmu agama. Dengar ya suara saya. Gini, siap. Tes. Siap. Baik, alhamdulillah, kencang sekarang. Jadi ini nikmat Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri, bisa belajar ilmu agama. Al-Imam Makhul mengatakan, "Man dhahaba ila ilmin yata'allamuhu fahuwa fi tariqin ilal jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu, maka sungguhnya dia berjalan menuju surga. Hatta yarji'a, sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Ini termasuk nikmat yang mulia ketika kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Taib, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Materi kita kali ini adalah at-tawassul baina syar'i wal manhi. Tawassul antara yang sesuai syariat dan antara yang terlarang. Dan juga insyaallah kita akan menyampaikan tentang syafaat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati, bapak ibu, pada dasarnya tawassul itu perintah agama. Kita diperintahkan untuk bertawassul. Itu pada dasarnya. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 35. Tawassul itu perintah agama. Dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, perantara menuju Allah.
Jadi mencari perantara, mencari wasilah atau tawasul itu pada dasarnya perintah agama. Jadi kalau panjenengan ditanya oleh orang, apa sih hukum tawasul itu? Jawabannya boleh apa enggak boleh? Jawabannya apa? Jawabannya bukan boleh apa enggak boleh, tapi terperinci. Tetapi dasarnya bahwa tawasul adalah perintah agama. Betul ya? Surat apa tadi? Al-Maidah ayat 35. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai perantara. Pakai ayat ini. Ketika kita melihat orang bertawasul dengan kuburannya para wali, kuburannya orang soleh, ketika kita sampaikan kepada mereka, ngapunten niki mboten wonten tuntunan saking Kanjeng Nabi. Apa jawaban mereka? Kata siapa ndak ada? Jelas kok ayatnya kok. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Nih ayatnya nih. Boleh tawasul. Kata siapa gak boleh? Lah, jadi mereka mendebat, menolak nasihat pakai ayat ini. Sampai sini paham? Maka sekarang yang harus kita sampaikan adalah memahami ayat ini dengan benar. Apa makna al-wasilah di dalam surat Al-Maidah ayat 35? Apakah maknanya itu kuburannya orang soleh? Maka kita gak bisa memahami ini dari akal kita. Kita pahami ini dengan pendapat para salaf. Bagaimana tafsir At-Tabari, bagaimana tafsir Ibnu Katsir? Mereka memaknai ya al-wasilah di sini adalah amalan ketaatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau orang ingin dekat sama Allah, pengen dikabulkan doanya, dia harus bangun malam, dia harus bakti sama orang tua supaya dekat sama Allah. Itu maksudnya. Lah, jadi tawasul ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada yang terlarang dan ada yang disyariatkan. Nah, sekarang jawaban atau poin selanjutnya, apa saja tawasul yang disyariatkan? Tawasul yang disyariatkan itu apa saja? Yang pertama, at-tawassul, ditulis ya. Yang pertama, at-tawassul bil asma'il husna. Bertawassul dengan asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah. Ini boleh kalau ini. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Kepunyaan Allah nama-nama yang indah, asmaul husna. Fad'uhu, berdoalah kepada Allah, serulah Allah, memintalah kepada Allah biha, dengan nama-nama yang indah tersebut. Berarti boleh bertawasul dengan asmaul husna. Hajat Anda apa? Sebut nama Allah sesuai dengan hajat Anda. Anda ingin diberi oleh Allah harta, maka kita harus ingat kita punya Tuhan yang memiliki nama yang artinya zat yang maha kaya raya. Apa itu? Apa mas? Al-Ghani. Nah, kita sebut Allahumma ya Ghani aghnina. Ya Allah, antal ghani, engkaulah zat yang maha kaya raya, aghnina, berikan kekayaanmu kepada kami. Minta apa lagi?
minta rezeki. Ingat, kamu punya Tuhan yang memiliki nama yang artinya zat yang maha memberi rezeki. Apa? Nggak ada yang nggak tahu kalau ini. Banyak yang hafal. Allahumma ya Razzaq, wahai zat yang maha memberi rezeki, urzuqna, berikan rezekimu kepadamu. Boleh pakai bahasa Arab, afdal. Nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya Allahumma ya Razzaq, wahai zat yang memberikan rezeki, memberi rezeki, berikan rezekimu kepadamu. Kalau bisa bahasa Arabnya ya Allahumma ya Razzaq urzuqna. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa. Nggak bisa bahasa Jawa, boleh bahasa Madura. Nggak apa-apa, sebisanya. Minta apa lagi? Minta kasih sayang. Kau harus ingat, makanya kita harus kenalan sama Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal nama-namanya. Kita minta kasih sayang ketika kamu terpuruk, kamu terbuang, banyak orang yang telah mendepakmu, kamu tidak dianggap oleh keluargamu. Ingat, kamu punya Allah yang memiliki nama Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mendekatlah pakai nama itu. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai zat yang Maha Ar-Rahman, pengasih lagi penyayang, aku minta kasih sayang. Minta apa lagi? Minta kuat. Kuat apanya? Terserah. Minta kuat. Allah memiliki nama yang artinya zat yang maha kuat. Apa? Kok banyak yang nggak kenal ya? Al-Qawi. Allahumma ya Qawi, Allahumma antal Qawi. Ya Allah, kaulah zat yang maha kuat. Berikan kekuatanmu kepadaku. Minta keperkasaan. Ingat, kita punya Allah yang memiliki nama zat yang maha perkasa. Apa itu? Al-Aziz, Al-Matin. Wahai zat yang maha perkasa, maha kuat, berikan kekuatanmu, keperkasaanmu kepada kami. Minta sembuh ya, karena berobat gak waras-waras. Ingat bahwa kamu punya Allah yang memiliki nama apa? Allah memiliki nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa itu? Asy-Syafi. Allahumma antas syafi isfini. Allahumma la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, engkaulah Asy-Syafi, satu-satunya zat yang menyembuhkan. Sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan. Nah, ini namanya, ini kalau dijabarkan panjang ya, tapi yang saya sebutkan tadi ini boleh namanya tawasul dengan Asmaul Husna. Boleh disebutkan hajatnya, tapi jangan dibuat wiridan. Misalnya minta kaya, Allahumma ya Ghani ya Ghani ya Ghani ya Ghani ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Ada nggak yang kayak gitu? Dibaca sebanyak 4.444 kali. Khusus minta kaya, ya Ghani ya Ghani ya Ghani. Bukan begitu. Fad'uhu, berdoalah kepada Allah. Apa? Biha, dengan nama itu. Surat apa tadi? Al-A'raf 180. Ini tawasul pertama yang dibolehkan. Tawasul nomor 2 yang dibolehkan adalah at-tawassul bi sifatillah. Bertawasul dengan sifatnya Allah. Kalau yang pertama dengan apa? Nama. Asma sifat kan nama kan? Nama-nama Allah. Ini bukan nama tapi sifat. Bedanya apa Ustaz? Begini, perhatikan, ini butuh konsentrasi. Kalau saya berdoa, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai yang Rahman, Ar-Rahim, berikan kasih sayangmu. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini sifat apa nama? Tolong dijawab. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai zat yang maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, berikan kasih sayangmu kepadaku. Dengan nama apa dengan sifat ini? Nama. Kalau sifat bagaimana Ustaz? Rahman nama. Kalau sifatnya apa? Rahmah. Berarti kita doanya gini. Misalnya, Allahumma
birahmatika, ya Allah dengan rahmatmu sembuhkanlah penyakitku. Ya Allah dengan rahmatmu ampunilah dosaku. Paham perbedaannya nama sama sifat? Saya kasih contoh lagi. Al-Aziz nama apa sifat? Nama. Sifatnya namanya izzah. Allahumma ya Allah biizzatika. Al-Aziz yang maha perkasa. Tapi kalau izzah keperkasaan, maka kalau dengan sifat seperti ini caranya, Allahumma biizzatika, ya Allah dengan keperkasaanmu tolonglah aku. Bisa dipahami nggih? Ini repot jelaskan kalau nggak ngerti bahasa Arab. Antara nama sama apa? Sifat. Rahman nama, Rahma sifat. Aziz nama, Izzah sifat. Al-Qawi nama, Al-Quwah sifat. Ya. Jadi kalau Allahumma ya Qawi, Allah zat yang maha Al-Qawi, ini berarti nama. Ya Allah dengan kekuatanmu, berarti dengan apa? Sifat. Itu nomor 2. Nomor 3, bertawassul dengan al-a'mal as-salihah. Bertawassul dengan amal soleh. Dalilnya mana bertawassul dengan amal soleh itu dibolehkan? Misalnya Allahumma ya Allah, misalnya ada orang bisnisnya besar, dia bangun pondok pesantren, menyantuni fakir miskin, ya, menyekolahkan anak-anak yatim, mengeluarkan zakat, sedekah, luar biasa. Monggo, silakan. Terus setelah itu dapat musibah. Musibahnya adalah bisnisnya hancur, bisnisnya bangkrut. So dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah kembalikanlah bisnisku, agar aku seperti dahulu ya Allah bisa melanjutkan menyantuni anak yatim, bisa melanjutkan membangun pondok pesantren. Paham sampai sini? Boleh apa enggak ini? Boleh. Namanya bertawassul dengan amal soleh. Mana dalilnya kok boleh? Dalilnya surat Al-Maidah 35 yang tadi yang di awal. Berdasarkan tafsir para ulama bahwa maksud dari wasilah pada Al-Maidah ayat berapa tadi? 35, maksudnya itu tawassul dengan apa? Amal ketaatan. Dan di antara dalil lain bahwa bertawassul dengan amal soleh itu dibolehkan, kisah 3 orang masuk gua. Masih ingat itu? Ada 3 orang masuk gua berteduh, terus terjadilah reruntuhan batu sehingga ada batu besar menutup pintu gua. 3-tiganya nggak bisa keluar. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, kita nggak bisa keluar dari mulut gua ini kecuali kita harus berdoa dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Akhirnya 3-tiganya berdoa. Yang pertama, ya, di antaranya yang pertama bertawassul dengan apa? Bakti kepada orang tua. Ya Allah, aku punya orang tua, aku berbakti kepadanya. Ya, aku tidak pernah mendahulunya dia apa? Makan dan minum susu, sampai suatu hari susu aku persiapkan untuknya tapi dia tertidur. Masih ingat kisah ini? Dan aku tidak berani membangunkannya, sedangkan anak istriku sudah kelaparan. Saya larang anak istriku makan sampai ibuku bangun. Karena saking menghormati dan berbakti kepada ibu. Ya Allah, kalau itu dulu ikhlas karenamu, bebaskanlah kami dari gua ini. Geser. Tapi belum apa? Sempurna. Orang yang nomor 2 bertawassul dengan amalnya. Ya Allah, dulu aku memiliki anak paman, aku mencintainya. Anak paman namanya apa? Sepupu.
Anak paman kok keponakan? Anak idulur ponakan iki. Anak paman berarti apa? Sepupu. Lho ngene lho salah. Nah, sepupu ya. Oke. Punya sepupu, ini orang cinta sama sepupunya, mencintainya, tapi sepupunya yang cewek ini tidak mau. Sampai suatu hari si wanita ini memerlukan biaya. Terus dia berkata kepada laki-laki itu, ya, pinjem duit, pinjem harta. Maka sang laki-laki mengatakan, aku mau memberimu harta, meminjamimu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Harus mau tidur bersama. Sampai ketika semua pintu-pintu sudah tertutup, si laki-laki ini ada di atasnya perempuan. Terus perempuan ini mengingatkan, janganlah engkau menghalalkan sesuatu yang belum halal bagimu. Takutlah kepada Allah. Maka laki-laki ini mengatakan, ya Allah, aku tinggalkan wanita yang paling aku cintai, dan aku halalkan hartaku untuknya. Kalau aku lakukan itu dulu karenamu, ya Allah, ikhlas karenamu, bebaskanlah aku dari gua ini. Itu yang nomor 2. Bergeser. Tapi yang nomor 3, apa nomor 3? Yang nomor 3 ini, belum pernah dengar kisah ini. Yang nomor 3 ini seorang majikan punya karyawan banyak. Waktu musim gajian, ini karyawannya tidak ada. Ya, bertahun-tahun nggak ketemu. Maka gajinya tadi dibelikan oleh sang majikan hewan ternak. Hewan ternak ini beranak pinak sampai memenuhi lembah. Bertahun-tahun baru datang. Siapa yang datang? Pegawainya, burunya datang. Wahai majikanku, berikan hakku dulu yang belum kau bayar. Maka sang majikan mengatakan, lihatlah, seluruh hewan ternak di lembah ini semua milikmu. Wahai majikanku, jangan kau memperolok-olok aku. Kata majikannya, enggak, ini memang milikmu, ambillah semuanya. Ya Allah, kalau dulu aku lakukan itu ikhlas karenamu, ya Allah, bebaskanlah kami. Langsung bebas semuanya. Berarti boleh apa enggak bertawasul dengan amal soleh? Boleh. Itu yang nomor berapa? 3. Yang nomor 4 kira-kira apa? Ayo, silakan jawab. Bertawasul satu aja. Bertawasul dengan doa orang soleh. Betul. Bertawasul dengan doanya orang soleh. Jangan mengatakan bertawasul dengan orang soleh. Bertawasul dengan orang soleh nggak boleh. Yang boleh bertawasul dengan doa orang soleh. Hadisnya banyak yang menerangkan ini. Kisahnya Ukasa, masih ingat? Rasulullah mengatakan akan masuk surga di antar umatku 70 alfan, 70.000, tanpa adab, tanpa hisab. Di antaranya mereka adalah humul ladina la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak bertatoyur, tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, dan orang yang bertawakal kepada Allah, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Terus ada satu sahabat Nabi namanya Ukasha. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk 70.000 golongan itu. Kata Rasulullah, anta minhum, kamu masuk 70.000 golongan itu. Di situ ada ucapannya Ukasha, ya Rasulullah, doakan aku. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Termasuk juga kisah sahabat, seorang wanita kena penyakit epilepsi. Tahu epilepsi ya? Wanita kena penyakit epilepsi, ayan ya. Ayan. Ini suka kumat. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolonglah aku agar aku diberi kesembuhan. Apa kata? Tolonglah aku, doakan aku ya Rasulullah agar aku diberi kesembuhan. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu sabar, kamu surga. Tapi kalau kamu didoakan, ya saya doakan. Kata wanita tersebut, kalau begitu ya Rasulullah, ya sudah, jangan doakan aku pilih apa? Bersabar agar aku dapat surga. Terus apa kata wanita ini? Tapi tetap ya Rasulullah, doakan aku. Kalau aku kumat suatu saat, doakan agar auratku tidak terbuka. Subhanallah. Ini wanita seandainya ketika penyakit ayahnya kumat terbuka auratnya, dosa enggak? Dosa apa enggak? Hah?
Orang kena penyakit epilepsi, ayan, kumat, terus terbuka auratnya, dosa apa enggak wanita ini? Tidak dosa. Tapi lihatlah para sahabiat. Seandainya itu tidak minta doa, kan tidak masalah. Oh, dia nggak sadar kok. Tapi lihatlah bagaimana kesucian para sahabiat. Ya, dia tetap minta, nggak minta disembuhkan, karena kata Nabi, kalau kamu sabar kamu surga. Tapi kalau minta didoakan ya tidak apa-apa, saya doakan. Kata dia, ya sudah kalau gitu ya Rasul, saya sabar saja. Tapi Rasulullah tolong doakan agar aku kalau kumat tidak tersingkap auratku. Terus wanita ini pergi, kata Abdullah bin Abbas, ini adalah wanita apa namanya? Wanita calon penghuni surga. Ya, jadi di situ ada kalimat minta doa. Termasuk Rasulullah SAW mensifati ada seorang pemuda dari negeri Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Dia punya ibu yang berbakti kepadanya. Dia pernah kena penyakit belang. Allah sembuhkan, tinggal segini yang belum sembuh. Kalau ketemu mintalah doa. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat. Di zaman Umar bin Khattab, Umar itu kalau ada jemaah haji dari Yaman ditunggu sama Umar bin Khattab. Apakah di antara kalian ada orang namanya Uwais Al-Qarni? Pernah dengar kisah itu kan? Nah, itu diantaranya karena berbakti sama orang tua. Doanya dikabulkan. Nah, di sini berarti berdoa, bertawasul dengan doanya orang soleh, boleh apa enggak? Boleh. Tetapi jangan sampai kita ini seperti orang-orang sufi dan orang Nasrani, harus datang ke pendetanya, pastornya untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan sendiri. Ustaz, tapi kita ini masih kotor, Ustaz. Belum bisa untuk nembus dinding langit untuk doa kita karena kita masih kotor, butuh orang suci. Kan gitu sobatnya mereka ini. Kita katakan justru Allah itu senang melihat rintihan orang ahli dosa karena minta ampunan. Justru Allah senang sama mereka itu. Dan perhatikan ya. Di dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima. Katakan Muhammad bahwa khamr dan judi itu begini. Dalam ayat yang lain yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang rampasan perang. Qul, katakan Muhammad, rampasan perang itu begini. Dalam ayat yang lain yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qul, katakan Muhammad, ruh itu seperti ini. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Qul, katakan Muhammad, darah haid itu begini. Mereka bertanya, jawablah Muhammad. Kan gitu kan? Tapi lihatlah ayat yang akan saya baca ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah tidak mengatakan kul, katakan Muhammad, enggak, tapi Allah yang jawab sendiri. Paham maksud saya ya? Rasul ditanya umatnya tentang haid, tentang ruh, tentang khomer, tentang anfal, ya kan? Mesti lafadznya ayat kul, katakan Muhammad seperti ini. Tapi khusus ketika hamba-hamba Allah bertanya ke Nabi Muhammad tentang di mana Allah, tentang Allah, nggak pakai Nabi Muhammad, Allah sendiri yang langsung ngomong. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Nggak pakai kata-kata apa? Kul. Paham maksud saya? Nggak pakai kalimat Muhammad sampaikan ke mereka, nggak pakai. Allah langsung jawab. Karena Allah ingin menyampaikan ke kita bahwa Allah itu ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan doanya orang yang mau berdoa. Jadi sebaik-baiknya ya tetap boleh bertawasul, minta didoakan orang, tapi yang utama itu doa yang kita panjatkan. Itu nomor berapa? Nomor 4. Sekarang nomor 5. At-tawassul bi'tirafidz dzamb. Bertawasul dengan mengakui dosa. Ini penting ini. Bertawasul dengan mengakui dosa.
Ini dilakukan oleh para anbiya, di antaranya Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam pernah melakukan dosa, betul? Apa dosanya? Meninggalkan kaumnya, meninggalkan dakwah. Karena Nabi Yunus meninggalkan dakwah, berarti Nabi Yunus berdosa. Ketika Nabi Yunus berdosa, berarti Nabi Yunus merusak hubungan dirinya dengan Allah. Ketika Nabi Yunus merusak hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah merusak hubungannya dengan Nabi Yunus. Allah perintahkan ikan paus menelan Nabi Yunus. Di tengah kegelapan perut ikan paus, dan perutnya ikan paus ada di dalam ikan paus, dan ikan pausnya ada di kedalaman samudera. Zulumat, kegelapan di dalam kegelapan. Benar-benar gelap gulita. Antum bayangkan perutnya di dalam ikan, ikannya di dalam dasar samudera. Gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa. Pertanyaannya, tahu nggak antum apa doanya Nabi Yunus? Apakah Nabi Yunus berkata, ya Allah, bebaskanlah aku dari perut ikan paus ini ya Allah? Apakah seperti itu doanya? Apa doanya Nabi Yunus? Doanya Nabi Yunus adalah mengakui dosa. Jangan remehkan ngakui dosa. Jangan meremehkan ngakui dosa. Doanya Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Apa yang menimpaku bukan karena Kau zalim, karena Kau maha suci. Inni kuntu minadz zalimin. Ini semua terjadi karena kezalimanku. Inni kuntu minadz zalimin. Ketika Nabi Yunus mengakui dosanya, berarti dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ketika Nabi Yunus memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah pun memperbaiki hubungannya dengan Nabi Yunus. Allah perintahkan ikan paus mengeluarkan Nabi Yunus. Padahal belum minta. Cuma apa? Ngakui dosa. Penting loh ngakui dosa itu. Makanya setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gimana? Ya Allah saya minta kaya. Apa astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah? Hah? Astagfirullah. Dulu mana istighfar, apa tasbih, apa tahmid? Dulu mana? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya sama Al-Imam Ibnu Qayyim, muridnya. Wahai guru, mana didahulukan istighfar apa tahmid sama tasbih? Mana yang didahulukan? Memuji Allah ataukah minta ampun sama Allah? Mana yang didahulukan? Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, baju kotor itu jangan dikasih parfum, tapi dicuci. Baju kotor itu dicuci, jangan dikasih parfum. Paham gak kira maksudnya? Mencuci itu berarti apa? Istighfar kan, supaya suci dosanya kan. Baru baca tahmid untuk memperindah. Bisa dipahami? Fungsi tahmid, tasbih itu memperindah. Sedangkan fungsi istighfar untuk apa? Membersihkan. Bisa dipahami maksudnya? Ada juga Nabi yang pernah melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu wahai Adam dan juga Hawa dekat-dekat pohon. Jangankan makan, dekat-dekat aja tidak boleh kok. Gak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua mendekat-dekati pohon ini. Gak boleh, jelek, gak baik. Datang setan memperindah. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau enggak kamu saya tunjukkan pohon yang kalau kamu pohon yang akan bisa menjadikan kamu kekal, yaitu syajaratul khuldi. Jadi sing ngarani pohon khuldi, sing menamai buah khuldi itu iblis. Wong Islam elok kabeh saiki. Nabi Adam makan buah khuldi. Sing ngomong buah khuldi sapa? Iblis, pohon keabadian. Memang kerjanya setan itu gitu, memoles-moles sesuatu yang jelek sehingga tampak indah. Dengan inilah Nabi Adam terjebak. Akhirnya beliau melakukan kesalahan.
kemudian Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Betul? Ketika dikeluarkan dari surga, Nabi Adam gelisah, gundah gulana, duka, ya. Beliau sangat sedih luar biasa. Di saat itulah Nabi Adam berdoa. Tahu nggak apa doanya Nabi Adam? Apakah Nabi Adam berdoa, ya Allah, kembalikanlah aku ke surga? Apakah seperti itu? Apa yang dilakukan beliau? Ngakui dosa. Jangan remehkan mengakui dosa. Jangan remehkan mengakui dosa. Nabi Adam membaca doa, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah berbuat zalim, ya Allah. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni dosaku, maka aku termasuk orang yang merugi. Setelah Nabi Adam berdoa seperti itu, apa yang Allah lakukan? Satu, Allah mengampuni dosanya. Dua, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi nabi. Tiga, Allah menjanjikannya masuk surga. Cukup apa Nabi Adam tadi itu? Mengakui dosa. Jangan sepelekan mengakui dosa, ya jamaah. Saya mau cerita, boleh gak? Boleh ya? Sepakat? Oh ya. Dengarkan, jangan tidur. Dan alhamdulillah belum ada yang tidur. Dengarkan. Zaman dulu ada seorang mahkotanya salaf, namanya Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau itu ahli fatwanya para tabi'in, mahkotanya para tabi'in. Datang orang minta fatwa. Di antaranya yang pertama, ada orang yang datang kepada beliau, wahai guru kami, hujan sudah lama tidak turun, sehingga tanaman-tanaman kami gersang mati, hewan-hewan ternak kami kekeringan, mati binasa. Tolong berikan wasiatmu agar Allah mengangkat musibah ini dan Allah menurunkan hujan. Tolong. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Pulanglah, perbanyaklah istighfar, perbaiki hubunganmu sama Allah. Ada yang salah antara dirimu dengan Allah, perbanyaklah memohon ampunan. Pulanglah, pulang. Datang orang berikutnya, wahai guru kami, sesungguhnya kami telah lama ditimpa kemalangan, kemelaratan, hidup susah. Allah belum mengangkat musibah ini telah lama dari kami. Berikan wasiatmu agar kemalangan hidup, kemelaratan Allah angkat dari diri kami. Kata Hasan Al-Basri, pulanglah. Ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbanyaklah istighfar, memohon ampunan. Pulanglah, pulang. Datang orang berikutnya, wahai guru kami, sungguhnya aku ditimpa musibah. Telah lama Allah belum menganugerahkan kepada kami seorang anak keturunan. Sedangkan aku ingin masa tuaku ada anak yang merawat aku. Berikan wasiatmu agar musibah ini diangkat oleh Allah dan kami diberi anak keturunan. Pulanglah, perbanyaklah istighfar, perbaiki hubunganmu sama Allah. Pulanglah, pulang. Datang orang yang nomor 5. Sengaja saya sarankan. Yang nomor 4 adalah datang orang yang mengadu, wahai guru kami, sesungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Kalau sekarang ya bisnis kami bangkrut, ya gitulah kalau sekarang. Berikan wasiatmu, pulanglah, istighfarlah, pulang. 4 orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda, tetapi dikasih solusi satu, apa? Istighfar. Sampai ini menggelitik muridnya Hasan Al-Basri dan berkata, wahai guru kami, Imam, telah datang kepadamu 4 orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda. Tetapi kenapa kok solusinya cuma satu? Memohon ampun. Apa hubungannya mohon ampun sama hujan tidak turun? Apa hubungannya mohon ampun istighfar dengan kemalangan hidup, kefakiran, kemelaratan? Apa hubungannya istighfar dengan mandul tidak punya anak? Apa hubungannya istighfar dengan gagal panen? Apa hubungannya? Kata Hasan Al-Basri, solusi itu bukan dari diriku, tapi lihatlah dalam surat Nuh
Ayat kurang lebih 9, 10, 11, 12. Lihatlah surat Nuh, itu bukan dari aku. Lihatlah dari surat Nuh. Dengarkan. Fakultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian semuanya kepada Allah. Ya, sungguhnya Allah Maha menerima ampunan dari dosa-dosa kalian. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirimkan hujan lebat membawa rezeki. Wa yumditkum bi amwal. Allah berikan harta yang melimpah kepadamu. Wa banin, dan Allah berikan anak keturunan kepadamu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan untukmu kebun-kebun yang rindang yang mengalir sungai-sungai. Saya mau tanya, empat-empatnya kejawab di situ enggak? Terjawab enggak? Fakultu astaghfiru, beristighfarlah kalian semuanya. Kalau kalian beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan. Wa yumditkum bi amwal. Allah berikan kepadamu harta yang banyak. Wa banin. Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah berikan kepadamu kebun-kebun yang rindang yang mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Belum minta loh itu. Minta apa enggak tadi itu? Belum minta, cuma apa? Ngakui dosa. Jangan sepelekan ngakui dosa ya jamaah. Ustaz, saya itu pengen istighfar Ustaz, tapi saya itu bingung, dosa saya itu apa? Itu bahaya tuh, tambah nemen itu. Ya. Perhatikan. Dosa dari dosa, ya. Saya ulangi ya. Tidak merasa berdosa dari dosa, itu lebih dosa dari dosa itu sendiri. Dan hukuman terberat bagi pelaku dosa adalah dia tidak merasa berdosa. Karena dengan itu dia nggak bisa tobat. Memang itu kebanyakan kita kayak gitu, pengennya khusyuk, minta maaf sama Allah, tapi bingung salahku apa ya. Dan nggak mungkin orang itu nggak punya. Dan di antara nikmat teragung yang Allah berikan kepada hamba adalah Allah tuntun langkahnya sehingga dia tahu dosanya. Dan gak ada loh manusia gak dosa itu. Pasti berdosa, wajib berdosa. Kalau gak berdosa, malaikat. Namanya manusia itu pasti berdosa. Maksudnya wajib berdosa itu pasti berdosa. Bukan berarti wajib melakukan dosa, jangan salah paham. Nanti dipotong videonya baik. Maksudnya wajib berdosa itu pasti berdosa. Gak mungkin gak berdosa, karena kita bukan malaikat. Ya, makanya penting mengakui, jangan remehkan mengakui dosa ya jemaah. Ini akhlaknya para anbiya. Rasulullah saja, Rasulullah loh ini padahal setiap harinya beristighfar bertobat berapa kali? 100 kali. Itu ya, itu nomor berapa itu? Hah? Melima ya. Dahsyatnya bertawasul dengan mengakui dosa. Makanya penting tuh sebelum minta itu mengakui dosa dulu. Makanya adabnya dalam berdoa itu istighfar, Rabbana dzulamna anfusana, atau Allahumma ighfir lana dzunubana. Terus merendah dulu. Jangan langsung ya Allah saya minta kaya. Nah, jangan. Merendah dulu. Itu adab dalam berdoa. Mengakui dosa. Ya. Dan di antara nikmat Allah adalah kita dimunculkan perasaan dari diri kita merasa berdosa. Ini perasaan berdosa, perasaan merasa berdosa itu nikmat. Karena dengan itu Allah menuntun hamba untuk bertobat. Ya. Itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Tawasul yang nomor 6 adalah at-tawassul bil iman. Bertawasul dengan iman. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Aku meyakini janji-janjimu. Aku tidak pernah berpaling darimu ya Allah. Aku yakin bahwa kau adalah ya ilahuna, maka sembuhkanlah penyakitku. Berarti bertawasul dengan apa? Ada dalilnya kak Ustadz? Ada, mana? Sudah hafal semuanya. Cuma gak kepikiran kalau itu dalilnya. Surat Ali Imran 193. Ali Imran 193. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil
iman. An aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana. Dengarkan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar ada seorang dai menyeru kami, ayo berimanlah kepada Allah. Fa'amanna, maka kami ikut beriman. Fa'amanna, kami beriman ya Allah. Rabbana faghfir lana, maka ampunilah dosaku. Wa kafir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dosa-dosaku. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan aku bersama orang-orang yang baik. Sebelum minta bertawasul dengan apa tadi? Iman. Ya Allah, telah datang seorang dai menyuruh kami agar kami beriman, maka kami beriman kepadamu ya Allah. Maka baru minta, ampunilah dosaku, matikan aku bersama orang-orang baik. Berarti boleh bertawasul dengan apa? Al-Iman. Surat Al-Imran 193. Yang nomor 7, at-tawassul bil isti'taf atau bi idhari dha'f. Bertawasul dengan menunjukkan kelemahan diri di hadapan Allah, menampakkan kelemahan dan kehinaan diri di hadapan Allah. Ini dilakukan oleh Nabi Zakaria, yaitu dalam surat Maryam ayat yang keempat. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal admu minni washta'alar ra'su syaiba. Nabi Zakaria ini sudah sepuh, sudah beruban, dan istri beliau mandul, tidak punya anak. Sedangkan beliau ini pengen punya anak. Beliau berdoa dalam surat apa tadi? Maryam ayat 4. Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai lemah, kropos, lemah. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambut-rambutku sudah menyala, memutih. Tetapi aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Terus beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Langsung Allah Subhanahu wa taala kasih Nabi Zakaria anak, namanya Nabi Yahya. Karena kena doanya sang ayah merendah, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemas, rambutku sudah memutih. Engkau kaya, aku fakir. Engkau kuat, aku lemah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolongku kecuali Engkau. Itu namanya merendahkan diri. Ini penting ini. Harus ketika doa tawasul seperti ini. Seperti dilakukan Nabi siapa tadi? Zakaria. Terus beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepadaku dzurriyah, keturunan thayyibah, yang baik. Apanya yang baik? Baik wajahnya, baik akhlaknya, baik jasmaninya, tidak ada cacat apapun. Lahirlah Nabi Yahya. Nabi Yahya itu gantengnya luar biasa. Nabi Yahya ini dicintai seorang wanita. Wanita cantik mencintai Nabi Yahya, tapi Nabi Yahya nggak cinta sama wanita tersebut. Lah wanita tersebut dicintai sama bangsawan raja. Wanita dicintai oleh raja, tapi si wanita nggak suka, sukanya sama Nabi siapa? Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya nggak suka sama wanita itu. Akhirnya cinta ditolak. Cintanya perempuan ini ditolak sama Nabi Yahya. Ketika cinta ditolak, maka kok jadi ke situ? Maka lihat nih fitnah wanita nih, dengarkan nih fitnah wanita. Fitnahnya ibu-ibu itu besar. Akhirnya wanita ini memanfaatkan cintanya raja. Maka benar kamu cinta aku? Iya. Kamu mau nikah sama aku? Iya. Ya sudah, maharku adalah kepalanya Yahya. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam cerita, dalam tarikh, dalam sejarah dikatakan Nabi Yahya ini meninggalnya diapakan? Dibunuh. Penggal kepalanya Nabi Yahya dikasihkan ke perempuan itu. Nabi, termasuk Nabi yang dibunuh siapa?
Apakah Nabi bisa dibunuh? Ya bisa lah. Ayatnya ada kok, yaktulunal anbiya, mereka membunuh para nabi. Nabi ada yang dibunuh, di antaranya Nabi Yahya, kepalanya dijadikan mahar. Dan bapaknya, bapak siapa namanya? Nabi Zakaria digergaji wafatnya. Jadi Nabi itu dibunuh. Nabi Zakaria itu yang ngasuh Maryam. Maryam punya anak Nabi Yesus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada masalah. Orang Inggris gak ada menyebut Isa, Yesus. Orang Inggris yang Muslim pun nyebutnya apa? Itu nama. Ya, cuman juga gak cocok lah kalau di Indonesia. Ya. Sampai mana kok jadi gitu? Iya. Terus Nabi Zakaria ini ngasuh Maryam. Maryam punya anak namanya Nabi Isa. Nabi Zakaria sendiri punya anak namanya Yahya. Itu masih sederet sezaman atau kurang lebih lah zaman. Dan hati-hati fitnah wanita ini. Ya, Nabi Yusuf itu loh terfitnah sama wanita. Bukan terfitnah, beliau merasakan bagaimana dahsyatnya fitnah wanita. Gara-gara wanita beliau dijebloskan ke penjara. Dan kalau antum tahu, mohon maaf ini agak melenceng dari materi. Nabi Yusuf itu dicintai 3 manusia besar. Tapi tiga cintanya orang besar ini menyebabkan beliau menderita. Yang sering antum dengarkan satu tok, dicintai istrinya pejabat, betul nggak? Nah, mohon maaf ini agak menyimpang dari materi sama. Kok jadi gini ya? Minum saya dulu. Bismillah. Itu videonya diedit gitu, jangan gitu dibiarkan itu. Baik, saya mana tadi? Ya, Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf ini beliau dalam jadi ceritanya Nabi Yusuf diantara yang bisa dipetik lah. Jangan terlena dengan kecintaan manusia hebat. Dicintai manusia hebat itu fitnah. Nabi Yusuf dicintai 3 manusia hebat, tapi tiga cinta ini menyebabkan beliau sengsara. Yang pertama, yang ini yang hampir jarang sampai dengar. Insya Allah belum ada yang dengar barangkali. Beliau gara-gara disenangi sama seorang wanita menyebabkan beliau dituduh mencuri. Pernah dengar kisah ini? Sudah pernah dengar? Waduh towo lagi ceritanya. Pernah dengar cerita enggak ketika Bunyamin Nabi Yusuf, saya singkat aja ya. Rasul ingin agar Bunyamin bersama Nabi Yusuf ingin agar Bunyamin bersamanya. Masih ingat? Maka diselundupkan pialanya kerajaan ya kan? Supaya Bunyamin tertuduh dan ditahan dan gak ikut pulang kan gitu ceritanya ya. Di akhir dan Bunyamin ini kan sebenarnya nggak dapat makanan itu saudara-saudaranya Yusuf nggak dapat makanan. Kalau kamu mau dapat makanan pulang dulu ajaan adikmu yang kecil itu kan gitu ceritanya. Maka mereka pulang bawa Bunyamin. Kata Nabi Yakub, bagaimana aku ridho kalian membawa Bunyamin. Namanya nggak ada di Quran Bunyamin itu untuk memudahkan saja ini. Kisah Israiliyat nama itu lah nama Bunyamin itu nggak ada di Quran nggak ada di hadis. Lah itu syaratnya dari pejabat Mesir, maksudnya Nabi Yusuf. Tapi kan saudara-saudaranya ini nggak kenal kalau itu siapa? Nabi Yusuf. Kita bisa dikasih makanan kalau saya membawa adik kita ini. Akhirnya di perjanjian sama ayahnya, jangan sampai kalian menelantarkan si kecil ini seperti dahulu kalian menelantarkan siapa? Yusuf. Sudah nyambung cerita ini? Mereka balik ke Mesir kan gitu ceritanya itu. Nabi Yusuf punya rencana bagaimana supaya Bunyamin gak ikut balik, tetap di situ, dimasukkanlah, kan gitu kan? Akhirnya mereka sebentar dulu ada barangnya kerajaan yang hilang, digeledah. Mereka mengatakan kami gak mungkin mencuri, kami kesini datangnya niat baik-baik. Oh gak peduli, harus diperiksa ternyata ada di tempatnya siapa? Si adiknya Nabi Yusuf. Jelas sampai sini? Maka mereka mengatakan tolong jangan kau tahan anak kecil ini, kami saja ditahan gak apa-apa karena kami sudah punya janji sama ayah kami dulu, kami melanggar perjanjian dengan Nabi Yusuf itu maksudnya kita gak mau terulang lagi, tolong kami aja di penjara. Kata Nabi Yusuf, tidak bisa, kami memenjara orang yang bersalah, kan gitu kan.
Lah di saat inilah mereka berkata, ada di Al-Quran, di saat seperti inilah saudaranya Nabi Yusuf berkata, saya bacakan biar nanti bisa dijadikan maroji. Perhatikan, ketika dalam kondisi ketangkap si adik itu, saudara-saudaranya Yusuf berkata seperti ini, in yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl. Oh, tidak heran kalau anak ini mencuri, gak heran karena dulu saudaranya juga pernah mencuri. Saudaranya ini siapa berarti? Jelas gak sama saya ngomong ini? Kalau anak ini mencuri gak heran karena dulu saudaranya dia juga pernah mencuri. Berarti siapa itu? Nabi Yusuf. Sedangkan mereka ini gak tahu bahwa jabat ini adalah Nabi Yusuf. Jelas sampai sini? Nah pertanyaannya, pernah gak antum lihat kenapa Nabi Yusuf kok dituduh mencuri? Sebentar, sebelum saya jelaskan, sampai sini sudah paham maksud saya? Berarti Nabi Yusuf pernah dituduh mencuri. Lah, coba dibuka tafsirnya sesekali. Kenapa Nabi Yusuf mencuri? Saya ceritain sekarang. Mau saya ceritain? Ya jelas lah. Nabi Yusuf berkata, bukan Nabi Yusuf, dalam tafsir dikatakan, tafsir ini tidak ada hadisnya, nggak ada ayatnya. Ini kisah Israiliyah. Tahu kisah Israiliyah? Kisah Israiliyah itu kalau dia bertentangan sama Al-Quran hadis nggak boleh diterima. Paham ya? Kalau kisah Israiliyah itu ditetapkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka terima. Tapi ada kisah Israiliyah tidak berhubungan dengan syariat, sekedar cerita saja. Maka ini kata Rasulullah, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kau dustakan, jangan kau percaya, tapi juga jangan kau dustakan. Riwayatkan saja, ceritakan, tapi jangan diyakini, tapi jangan didustakan. Bisa jadi apa? Benar. Sampai sini paham? Jelas? Akhirnya disitu ceritakan bahwa dulu panjang ini ya, gak apa-apa, gak apa-apa ya. Dulu Nabi Yusuf pernah dicintai oleh putrinya seorang nabi. Nabi Yusuf pernah dicintai putrinya Nabi Ishak. Lah Ishak itu bapaknya Nabi Yakub. Berarti putrinya Nabi Ishak, apanya Nabi Yusuf? Tolong yang cerdas. Biar gak lama-lama saya ceritanya ini. Saya ulangi ya. Nabi Yusuf itu pernah dicintai wanita hebat, anaknya Nabi Ishak. Jelas? Sedangkan Nabi Yakub itu juga anaknya Nabi Ishak. Berarti wanita yang mencintai Nabi Yusuf ini apanya Nabi Yusuf? Hah? Bibi. Weh, jelas? Bibi. Bibinya ini nggak punya anak. Yakub anaknya banyak, ya kan? Nggak pakai KB zaman itu. Banyak anaknya Nabi Yakub kan belasan. Betul ya? Akhirnya siapa namanya? Putrinya Nabi Ishak, bibinya Nabi Yusuf ini apa namanya, sebenarnya bukan bibi tapi bude karena lebih tua dari Nabi Yakub. Sampai sini paham ya? Karena nggak punya anak diasuh izin Nabi Yakub, ini Yusuf ini saya asuh saja. Kebetulan Yusuf ini yang paling tampan. Hanya ya sudah Mbak Yu tidak apa-apa, tapi syaratnya nanti kalau balik kembalikan ke aku. Jelas ya? Oke, diasuh. Semakin gede, semakin lucu, manis, ganteng. Akhirnya tertambat nih hatinya sang bibi ini kepada Nabi Yusuf, dianggap anaknya sendiri, nggak mau dikembalikan. Akhirnya Nabi siapa? Yakub datang menagih, wahai kakak, mana anakku, kembalikan. Wah, gelisah hatinya, gelisah. Makanya perhatikan kata Al-Imam Ibnu Qayyim, barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Gelisah karena khawatir diambil nih. Akhirnya membuat makar. Itu bibinya Nabi Yusuf itu punya pusakanya Nabi Ishak. Nah, sabuk. Bukan klenik ya istimewa begitu aja. Bukan klenik sakti, bukan. Enggak mungkin Nabi mempunyai jimat. Artinya warisan atau ya intinya dibawa sama si bibi itu. Itu
disembunyikan di tempatnya Nabi Yusuf. Sampai sini paham? Setelah itu dimaklumatkan, ya, khizamu Ishak masruq. Apa namanya? Ikat pinggangnya Nabi Ishak dicuri. Semua keluarga mencari, ternyata ketemu di tempatnya Nabi Yusuf. Yusuf kecil ini akhirnya, wahai Yakub, sebagai hukumannya anak ini nggak boleh kembali lagi kepadamu, harus ikut aku. Sehingga Nabi Yusuf nggak bisa kembali sama Nabi Yakub sampai bibitnya mati. Baru setelah itu balik ke Nabi Yakub. Nabi Yakub belum lama ikut Nabi Yakub, itu saudara-saudaranya sudah apa? Iri dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Bisa dipahami sampai sini? Lah itu. Yang pertama, Nabi Yusuf dicintai putri Nabi, tapi karena itu menyebabkan beliau dituduh mencuri dan beliau berpisah dari ayah kandungnya. Satu. Dua, Nabi Yusuf pernah dicintai seorang nabi. Nabi siapa? Nabi siapa? Ya Yakub. Nabi siapa? Yakub. Ayahnya sendiri dicintai Nabi, bukan main-main, bukan dicintai orang sembarangan, dicintai Nabi. Tetapi justru cintanya Nabi ini menyebabkan beliau dimasukkan ke sumur. Betul enggak? Karena yang lain hasad, kan gitu. Yang ketiga, beliau dicintai oleh istri pejabat, tapi justru cintanya itu menyebabkan beliau dijebloskan ke penjara. Hikmahnya apa? Dicintai orang-orang hebat, dicintai orang-orang besar, itu ujian. Hati-hati. Hati-hati. Disenangi uang itu berfitnah. Resiko tadi wong ganteng kayak Nabi Yusuf kayak gitu. Tapi justru Nabi Yusuf dicintai orang pinggiran, orang lemah, narapidana, justru menyebabkan beliau keluar dari musibah. Yaitu di mana? Di penjara. Dia kan kenalan sama orang. Orang ini akhirnya cerita ke bahwa Nabi Yusuf bisa apa? Mentakwil mimpi. Akhirnya bebas. Kesimpulannya di situ. Makanya hati-hati fitnah wanita ini. Karena wanita inilah Nabi Yusuf dituduh mencuri. Karena wanita Nabi Yusuf di penjara. Karena wanita Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Makanya di dalam Al-Quran, Allah ketika berbicara tipu daya setan, Allah berkata, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu dha'ifa. Apa dhaif? Lemah. Bacakan Al-Baqarah, bacakan ayat kursi, hilang. Tapi lihat bagaimana Al-Quran berbicara dengan tentang fitnah wanita. Inna kaidakunna adim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Menurut Al-Quran, tipu daya setan apa? Lemah. Tipu daya wanita besar. Nabi Yusuf seandainya pada waktu itu sudah ada ayat kursi, dibacakan, gak akan mempan itu. Istri pejabat itu. Ini besar. Ya, jadi Al-Quran mengatakan ya bahwa fitnahnya setan itu lemah. Tapi kalau fitnahnya ibu-ibu itu lebih besar. Wanita maksudnya. Kembali ke materi. Yang mana terakhir tadi? Sampai materi utamanya dilupakan ya. Melemahkan inam. Sekarang nomor 8. Betul ya? Nomor 8, bertawassul dengan meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu penyebab doa dikabulkan. Itu penting itu. Bertawasul dengan meninggalkan maksiat. Mana dalilnya ini? Ada yang tahu? Bertawasul dengan meninggalkan maksiat. Ada yang tahu? Dalilnya sama dengan 3 orang masuk gua tadi itu. Kan salah satunya kan meninggalkan perbuatan. Dalil lain adalah, perhatikan, Rasulullah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan akan mendapatkan naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan selain Allah. Di antaranya adalah seorang laki-laki diajak wanita berzina, betul? Diajak berzina, wanita cantik, bangsawan, punya harta, gratis. Ya. Diajak nih. Tetapi si laki-laki mengatakan apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah.
Jadi berdoa dengan bertawasul dengan meninggalkan apa? Maksiat, seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Pemuda yang masuk gua tadi itu. Dia bertawasul, ya Allah dulu aku pernah hampir berdosa. Tapi tidak semua meninggalkan maksiat itu berpahala. Saya mau tanya, orang meninggalkan maksiat seperti kisah siapa tadi? Dalam 7 golongan tadi itu loh. Meninggalkan maksiat apa enggak itu? Tolong dijawab. Meninggalkan maksiat apa enggak? Meninggalkan. Dapat pahala apa enggak? Dapat, pahalanya luar biasa. Apa itu? Mendapatkan naungan pada hari kiamat. Tapi tidak semua meninggalkan maksiat itu diberi pahala. Tetap tergantung untuk apa, karena apa kamu meninggalkan maksiat itu. Karena kalau dia, saya takut kepada Allah, saya nggak jadi dapat pahala kali itu. Tapi kalau meninggalkan maksiat, sudah pesen kamar di hotel, ternyata ada Satpol PP nggak jadi, maka ini tetap kena dosa. Karena meninggalkannya bukan karena Allah, tapi karena Satpol PP. Maka ini dia nggak bisa dihitung dapat pahala. Meskipun belum jadi, tetap dosanya nggak hilang itu. Karena dia meninggalkannya bukan karena Allah. Dia meninggalkannya karena apa tadi? Manusia. Itu ya. Itu tawasul. Kita belum jelaskan apa? Syafaat. Dilanjutkan apa pertanyaan? Lanjutkan. Ya. Ini lanjutkan materinya kan? Bukan lanjutkan yang lain. Materi yang kedua apa tadi? Syafaat. Tayyib, saya carikan dulu file saya. Panjenengan ada grup WA di sini. Maksudnya biar nanti saya kirim tulisan saya biar. Tayyib, sekarang apa? Syafaat. Apa sih makna syafaat itu, Bapak Ibu? Karena sebelum kita memperinci sesuatu, kita mulai dari ta'rif. Apa itu syafaat? Syafaat itu definisi yang mudah saja, biar mudah diingat. Syafaat adalah tolabul khairi lil ghairi. Memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ini syafaat. Tolabul khairi lil ghairi. Memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Contoh, ada orang datang ke saya. Ini sering saya perumpamakan seperti ini. Ustadz, mohon maaf, ini anak saya masuk rumah sakit, butuh biaya banyak, butuh 100 juta. Kondisi anak saya sudah kritis. Akhirnya saya jawab, misalnya saja ini misalnya, mohon maaf Pak, kalau uang segitu saya belum punya, tapi kalau sebagiannya saya siap bantu. Adapun kekurangannya sampai sabar dulu, coba saya tak ngomong sama Pak Subhan. Pak Sinten? Pak Wito, ispodo wae langsung contoh aja lu. Ya. Maka saya datang ke Pak Subhan. Pak Subhan, tolong, ini ada saudara saya, teman saya, butuh biaya untuk anaknya. Monggo kalau panjenengan punya kelebihan harta, didonasikan atau minimal dipinjamkan. Oh tenang Ustaz, gampang. Akhirnya Pak Subhan ngasih donasi ke saudara saya tadi itu. Dalam hal ini berarti saya pemberi syafaat. Karena saya memohonkan kebaikan, bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Rasulullah memberi syafaat. Jangan sampai ada di benak kita, Rasulullah lihat umatnya masuk neraka, terus Rasulullah langsung nolong. Bukan begitu. Syafaat itu permohonan Nabi kepada Allah untuk menolong umatnya. Bisa dikabulkan, bisa dibatalkan, tergantung syaratnya terpenuhi apa enggak. Jadi bukan langsung Rasulullah yang ngambil orang itu dari neraka. Rasul minta sama Allah agar orang tadi dimaafkan atau diampuni. Jelas sampai sini ya? Lah, syafaat ini ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim,
kullu nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa mustajabah. Setiap nabi memiliki doa pamungkas masing-masing. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tetapi seluruh nabi sudah menggunakan doa pamungkasnya semuanya, kecuali Rasul. Inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku sendiri yang belum menggunakan doa itu, aku simpan untuk memberi syafaat demi kebaikan umatku pada hari kiamat kelak. Saking sayangnya Nabi, doa terbaiknya belum dikeluarkan di dunia, disimpan untuk kita di akhirat. Saking sayangnya Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuyyirtu baina an yadkhula nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah." Perhatikan. Aku diberi dua pilihan oleh Allah. Yang pertama, separuh umatku masuk surga. Dan yang kedua adalah syafaat. Separuh umatnya Nabi masuk surga itu banyak apa sedikit? Banyak. Aku diberi dua pilihan oleh Allah. Separuh umatku masuk surga dan syafaat. Mana yang dipilih oleh Nabi? Fakhtartus syafa'ah. Aku lebih memilih syafaat. Kenapa? Li'annaha a'ammu wa aktsar. Karena syafaat itu lebih umum dan lebih menyeluruh, lebih banyak. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atarawnaha lil muttaqin?" Apakah kalian mengira syafaatku itu aku berikan kepada orang yang bertakwa? Apakah kalian mengira, sahabatku, bahwa syafaatku akan aku berikan kepada orang bertakwa? Kata Nabi, la, tidak. Justru syafaatku itu lil mudnibin, para pelaku dosa, al mutalawwithin, orang yang berlumuran dengan al khotoin, kesalahan-kesalahan. Apakah kalian mengira syafaatku aku berikan kepada orang bertakwa? Enggak. Justru syafaatku aku berikan kepada para pelaku dosa, para pelaku maksiat dan kesalahan. Enak nggak jadi umatnya Nabi? Hah? Syafaatnya itu loh dipersiapkan kanggo sopo? Kanggo wong sing nglakoni maksiat. Enak kan melakoni maksiat tetap dapat apa? Tetapi perhatikan. Tetapi syafaat itu nggak bisa diberikan kecuali syaratnya terpenuhi. Seandainya cukup di sini titik berhenti, sudah kita lakoni dosa kabeh wae. Nanti jaga no syafaati siapa? Ingat syaratnya ini yang penting. Lah apa syaratnya syafaat itu? Ditulis, syarat syafaat itu ada dua. Syarat syafaat ada dua. Yang pertama, idznullah lisyafi'. Allah memberi izin kepada si pemberi syafaat. Orang yang memberi syafaat harus dapat izin dari Allah. Kalau nggak dapat izin dari Allah, nggak bisa memberi syafaat. Itu yang pertama. Dalilnya ayat kursi Al-Baqarah 255. Perhatikan, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tiada yang dapat memberi syafaat kecuali tanpa seizin Allah. Gak bisa beri syafaat tanpa seizin Allah. Berarti bisa beri syafaat dengan syarat dapat izin. Ini dalil bahwa syarat syafaat itu terpenuhi. Syarat pertama, yang memberi syafaat harus dapat izin. Gak diberi izin, gak bisa. Itu dalil pertama. Dalil kedua, dalam hadis panjang namanya hadis syafaatul uzma, syafaat agung. Pernah dengar kisahnya? Para nanti orang-orang durjana, orang kafir, orang jahat itu dikumpulkan semua. Mereka gelisah ketakutan. Akhirnya salah seorang di antara mereka, ayo kita datangi Nabi Adam. Masih ingat? Mereka berdatang berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Mereka berkata, wahai Nabi Adam, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Wahai Nabi Adam, kau adalah manusia yang diciptakan Allah pertama kali. Berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Jiwaku, jiwaku.
Al-yaum ghadiba rabbi ghadaban syadida. Pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka melebihi murkanya hari ini. Aku nggak bisa nolong kalian. Karena apa? Karena aku dulu pernah makan buah terlarang. Betul? Gak bisa. Idhabu ila Nuh awwalur rasul. Berangkatlah menuju Nuh. Mintalah kepada Nuh. Orang-orang berbondong menuju Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Ya, Nabi Nuh mengatakan, nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku, tidak bisa. Aku gak bisa nolong kalian. Pada hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka melebihi murkanya hari ini. Aku gak bisa nolong kalian karena aku telah berdoa sehingga umatku ditenggelamkan oleh Allah. Idhabu ila Ibrahim. Berangkatlah menuju Nabi Ibrahim. Berangkat Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, telah engkau lihat kondisi kami, bagaimana celakanya kami ini. Tolong berikan syafaatmu, sampaikan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kami. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, jiwaku, jiwaku. Hari ini Allah murka. Tidak pernah Allah murka sedahsyat ini. Aku takut, aku gak berani. Aku gak bisa nolong kalian karena aku pernah berbohong 3 kali. Jangan tanya Ustadz 3 kali itu apa saja. Karena itu membuka cerita-cerita yang panjang lebar. Intinya Nabi apa? Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Kalau mau cari sendiri. Apa itu? Gak disebutkan di hadis ini. Itu di hadis lain. Satunya aja, gak apa-apa lah satu. Nabi Ibrahim pernah mecahi patung berhala. Ditanya siapa yang mecahi ini? Nabi Ibrahim menunjuk ke yang besar. Kan gitu kan ya? Nah, itu salah satunya. Tapi sebenarnya itu bukan bohong, tapi mengadu argumen. Termasuk yang nomor 2. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah ya, Saroh. Cuma orang itu biar keren diganti Sarah. Aslinya Saroh. Tidak ada bahasa Arab Ra itu, Roh. Sekarang anak-anak orang-orang Indonesia nggak ada nama Saroh, maunya Sarah. Aslinya siapa? Bukan Maisaro, Saroh. Istrinya Nabi Ibrahim namanya Saroh. Iya kan? Istri pertama yang sah itu loh. Sebelum yang kedua siapa? Hajar. Ini ada raja dolim akan mengambil. Kalau seandainya tahu ini sudah punya suami akan diambil. Makanya Nabi Ibrahim ditanya, siapa wanita ini? Nabi Ibrahim kalau manggil istriku mau diambil sama raja itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hadhi ukhti, ini saudariku. Tapi ini gak bohong. Nabi Ibrahim gak bohong. Ini namanya tauriyah. Tauriyah ini satu kata mengandung 2 makna. Makna dekat dan makna yang jauh. Orang diajak ngomong langsung mikir ke makna dekat, padahal yang ngomong pengennya makna yang jauh. Jelas? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan siapa ini? Ukhti, saudariku. Langsung masuk di otaknya raja ini saudara kandung. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim itu innamal mu'minuna ikhwah. Dosa gak berarti? Sampai diajak tahlilan orang. Gak usah bohong, terus terang aja. Atau bertauriah, monggo nanti tahlilan ke rumah saya. Oh ngapunten, saya sudah ada kegiatan. Kegiatan apa? Makan bersama di keluarga di rumah. Kegiatan juga itu. Gak usah bohong, lebih baik terus terang aja. Ya. Jadi sebenarnya gak berbohong, itu tahu ria. Oke, lanjut aja dulu ya. Idhabu ila Musa. Berangkatlah menuju Nabi Musa. Sama Nabi Musa, gak bisa, aku gak bisa nolong kalian karena aku pernah mukul orang langsung mati orangnya. Nabi Musa pernah membunuh orang. Ini pun ada ceritanya dan saya gak mau cerita. Idhabu ila Isa. Berangkatlah menuju Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, hari ini Allah murka. Gak pernah Allah murka sedahsyat hari ini. Aku gak berani. Hanya Nabi Isa yang tidak menyebutkan dosanya. Nabi Isa belum menyebutkan apa?
dosa. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergilah ke Muhammad, rasul terakhir. Mereka berbondong-bondong Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad sujud di bawah arus. Setelah itu Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, is'al tu'to, mintalah aku kabulkan doamu, mintalah aku berikan syafaatmu, aku perkenankan syafaat. Berarti apa itu? Inti yang saya sampaikan tadi itu. Inti yang saya sampaikan adalah kalau nggak dapat izin, nggak bisa memberi syafaat. Itu syarat pertama. Jadi, loh Ustaz, berarti nabi-nabi yang lain itu nggak punya syafaat? Punya. Nabi yang lain bisa memberi syafaat, tapi khusus syafaat ini yang bisa cuma siapa? Rasulullah. Ini namanya hadis syafaatul udma, syafaat agung. Hanya Nabi tok yang bisa. Oke, syarat pertama sudah paham. Jadi orang yang memberi syafaat harus dapat izin. Lah, saya mau tanya, Rasulullah dapat izin apa enggak? Rasulullah dapat izin enggak untuk memberi syafaat? Dapat izin, setuju ya? Tapi masalahnya syarat yang kedua ini. Syarat yang kedua adalah ridallah lil masyfu'. Orang yang diberi syafaat harus diridhoi Allah. Memang Nabi diizini ngasih syafaat. Masalahnya kamu diridhoi Allah apa enggak? Jelas maksudnya? Nabi dapat izin, tapi jangan lupa syarat yang kedua ini. Ridallah lil masyfu'. Allah meridhoi apa? Orang yang akan diberi syafaat. Dan Allah tidak ridho kecuali satu, ahli tauhid. Itu maksudnya. Minta sholawatan bendino tapi nek tauhidnya rusak, gak bisa dapat syafaat. Allah gak akan ridho kecuali ahli tauhid. Mana dalilnya? Dengarkan. Abu Hurairah pernah bertanya, ya Rasulullah, man asadun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah? Siapakah manusia paling beruntung mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, asadun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Enggak cukup di lisan, tetapi khalisan fi qalbihi, murni, tulus, jernih, bersih dari hatinya. Artinya enggak melakukan apa? Kesyirikan. Itu syarat pertama. Makanya Abu Thalib tuh sebelum mati, Rasulullah bolak-balik ngomong, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah paman. Sebuah kalimat yang kalau kamu ucapkan paman, aku akan membelamu pada hari kiamat paman. Itu maksudnya syafaat itu. Seandainya pamannya membuka la ilaha illallah, jatuh syafaatnya Nabi. Tapi berhubung pamannya nggak mau buka la ilaha illallah ini, Rasulullah nggak bisa menyelamatkan pamannya. Jadi syarat orang itu diridhoi apa? Ahli tauhid. Itu syarat ridho yang pertama. Syarat ridho yang kedua, Allah tidak akan ridho kecuali kepada ahlus sunnah, bukan ahlul bidah. Mana dalilnya? Dalilnya hadis telaga. Jadi pada hari kiamat nanti tuh ya, coba panjenengan resapi, semua para nabi pada hari kiamat, semua nabi mengatakan nafsi, nafsi. Semua nabi mengatakan nafsi, nafsi. Hanya Rasulullah pada hari kiamat yang mengatakan ummati, ummati. Itu bedanya. Bedanya Nabi Muhammad dengan seluruh para nabi. Pada hari kiamat nanti nabi-nabi mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri aku gak bisa. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan apa? Ummati, ummati. Ketika nanti panjenengan nyebrang sirat, semoga semuanya nyebrangnya lancar seperti kedipan mata. Urutannya yang pertama kedipan mata, yang kedua seperti kilat. Kedipan mata itu cepat apa enggak? Coba Pak Subhan kedip matanya, langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Itu yang pertama, seperti kedipan mata. Yang kedua seperti apa? Kilat, seperti angin kencang. Dan ada yang tertatih-tatih, disambar kalalip. Ngerti kalalip? Disambar apa? Kait besi itu. Disambar-sambar. Ada yang merangkak, ada yang berjalan. Kalau cahayanya jalan, dia jalan. Kalau enggak, dia berdiri ribuan tahun. Licinnya luar biasa. Antum tahu di mana Rasulullah pada waktu itu? Tahu enggak antum ketika kejadian itu, ketika umat Islam ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih, ada yang bergelantungan, ada yang disambar kalalip, di mana Rasulullah?
Rasulullah ada di penghujung sirat, di tepian. Rasulullah melihat umatnya dan Rasulullah mengatakan, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Saking sayangnya Rasulullah SAW. Semua nabi pada waktu itu mengatakan nafsi nafsi, hanya Nabi Muhammad yang mengatakan ummati ummati. Syafaatnya Rasulullah. Nah, mana dalilnya tadi yang nomor ridho, yang nomor, mohon maaf ya, tadi belum saya sebutkan dalil ridho. Tadi kan saya pertama dapat izin, betul ya? Nomor 2, orang yang diberi syafaat harus dapat ridho. Itu dalilnya surat An-Najm ayat 26 dan surat Toha ayat 109. Dan ada lagi, kok tidak saya tulis di sini ya? Tapi itu cukup lah. Surat An-Najm 26 sama At-Toha sama Toha 109. Saya bacakan. Wa kam min malakin fis samawati, dan berapa banyak para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa min ba'di an ya'danallah, kecuali setelah Allah memberikan izin kepada siapa yang dikehendaki, wa yarda, dan Allah ridha. Surat apa? Najm ayat 26 dan juga surat Toha ayat 109. Ada lagi, tapi ini cukup dua dalil tentang syafaat itu bisa terjadi kalau syarat yang kedua Allah meridhoi orang yang akan diberi syafaat. Betul nggih? Lah, sekarang ridho sendiri itu ada syaratnya. Yang pertama harus ahli tauhid. Jelas dalilnya kisahnya Abu Thalib disuruh mengucapkan apa? La ilaha illallah, dan kisahnya Abu Hurairah tanya tadi siapakah orang yang paling beruntung. Oke, sekarang syarat yang kedua diridhoi harus ahlus sunnah. Ahli bidah gak diridhoi. Mana dalilnya? Hadis telaga yang terkenal. Nanti umat Islam berbondong-bondong, kepanasan, kehausan, ingin mencari telaganya Nabi. Betul? Sebagian dari umatnya Nabi ditolak, nggak boleh masuk. Betul apa enggak? Ditolak, diusir, nggak boleh masuk telaga. Di saat seperti itu Nabi Muhammad mengatakan, Rabbi, ummati, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, biarkan masuk. Syafaat nggak ini namanya? Tadi kan saya katakan syafaat adalah memohonkan kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Di saat Rasulullah melihat umatnya disingkirkan, Rasulullah meminta agar dikembalikan ke telaga. Tapi apa kata Allah? Dengarkan, ini kasih garis merah. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu nggak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggal. Apa artinya diada-adakan? Yang berbuat apa? Bid'ah. Mereka telah berbuat bid'ah setelah kematianmu. Makanya ahli bid'ah nggak bisa dapat syafaat. Ya, nanti ahli bid'ah itu kehilangan tanda. Umat Islam, dengarkan, umat Islam nanti pada hari kiamat ada tandanya. Apa tandanya? Tolong dijawab. Pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, umat Islam itu kelihatan ciri-cirinya. Apa itu? Ini loh, wajahnya bercahaya. Meskipun di dunianya hitam, orang-orang negro Afrika, tapi nanti kalau orangnya Muslim taat, bersinar wajahnya itu karena bekas air wudhu. Dan ahli bidah akan kehilangan cahaya itu. Mana dalilnya? Surat Ali Imran 106 atau 186 ya insyaallah. Yang berbunyi begini, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu, hari kiamat, ada wajah putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam kelam. Lihat tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil ucapan dari Abdullah bin Abbas, wajah yang putih berseri-seri adalah wajahnya ahlus sunnah. Adapun wajah yang hitam legam adalah wajahnya ahlul bid'ah. Gelap wajahnya, hilang tandanya sebagai umatnya siapa? Surat Ali Imran ayat berapa tadi? 106. Wallahu a'lam bissawab. Itu kurang lebih. Sebenarnya materi syafaat itu panjang, tapi saya ringkas dengan tadi cirinya apa, maknanya syafaat apa, terus dalil disyariatkannya syafaat itu yang mana, terus apa tadi syarat apa namanya syafaat. Satu apa tadi? Izin Allah bagi orang yang memberi syafaat. Betul nggih?
Dalilnya ayat kursi. Yang kedua, ridho Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Kalau itu sudah diamalkan, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih 1,5 jam materi. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan. Pokoknya coba bahas politik. Sebelum ditakoni, aku mau jawab. Ya, daripada orang sing pro kontra. Wes, itu urusan sendiri-sendiri jangan di forum. Ya, nanti biar gak jadi fitnah ya. Silakan. Ada seperti biasa, ada pertanyaan. Sebelumnya mungkin saya coba tuliskan. Ada yang bertanya sama saya, masalah berdoa katanya yang paling dekat pada waktu sujud. Bolehkah pada waktu sujud itu pakai bahasa Indonesia? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, terus boleh nggak bahasa Indonesia? Saya dulu bukan berpendapat ya. Saya dulu sebatas ilmu saya yang kecil, yang dikit, mengatakan nggak boleh bahasa Indonesia. Karena kan ini dalam sholat. Terus ada ustadz mengingatkan saya, oh itu ada kalamnya ulama. Saya dikasih Arabnya, terus saya cari, ternyata banyak perkataan para ulama salaf yang mengatakan doa ketika apa? Sujud bagi orang-orang ajanib. Ajanib itu non Arab boleh berdoa dengan bahasanya masing-masing. Ya, dan ini pendapat yang roji, insya Allah. Itu dilafatkan apa dikerentek hati saja di hati Ustaz? Boleh dilafatkan. Itu insya Allah pendapat yang roji dari a'immah. Adapun selain itu bacaan-bacaan yang sudah jelas ada dari Nabi nggak boleh dibahasa Indonesia-kan. Allah Maha Besar, terus segala nggak boleh. Semua harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau doa itu insya Allah tidak mengapa. Tapi ya masa panjenengan tega bahasa Indonesia, wong panjenengan sudah ngaji kok. Nek wong saya gak ngerti ya wajar. Nek sampean wis ngaji ya sing dienggo donga ya Rabbi firli wali Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta keluarga sakinah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang dibaca aja sama doa-doa yang lain. Jadi kalau saya pribadi ya tidak menganjurkan untuk yang bahasa Indonesia tadi itu. Tetap kita harus berusaha meningkatkan kualitas keilmuan kita, baca-baca Hisnul Muslim. Tahu Hisnul Muslim kan? Itu dia kan ada doa pilihan, ya itu yang dipakai. Itu lebih afdol, lebih utama karena pakai doanya Rasulullah plus bahasa Arab. Itu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tafadhol, silakan Mas. Dalam? Iya. Betul. Tayyib. Apakah ada dalil memperlama sujud yang terakhir? Tidak ada. Semua sujud. Kalau mau doa nggak harus di sujud terakhir ya, di awal, di nomor 2, di nomor 3. Misalnya sholat Isya ada berapa sujud? Kok 4? Berapa? Ada 8 sujud. Maka boleh di setiap sujud itu berdoa. Tidak harus apa? Yang terakhir. Dan ada loh, saya itu lihat, mungkin karena ngamalkan hadis ini, imamnya sudah Allahu Akbar tahiyat, dia masih sujud lama begitu. Ada enggak kayak gitu? Ini salah paham, double ini salahnya. Salah pertama, yang pertama dia mengkhususkan yang terakhir ya. Yang kedua dia tidak mengikuti imam. Padahal ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, jadi tidak boleh. Ya, kalau mau ya sholat sendiri silakan diperlama. Itu pun jangan hanya yang boleh ditaruh di depan di mana gitu. Wallahu a'lam. Lanjutkan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kriteria seorang disebut tadi bid'ah? Apa seorang Kriteria dia telah melakukan amalan-amalan yang amalan itu
diijma'i oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai bagian dari sunnah, dan kalau orang terjatuh di dalamnya maka dia akan keluar dari sunnah. Dan ini memang nanti ada khilaf lagi, apakah bodoh itu udzur enggak dalam masalah bid'ah. Apa maksud saya ya? Apakah orang bodoh itu juga khilaf panjang para ulama. Intinya kalau orang itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, otomatis dia adalah ahli bidah. Ya, adapun masalah dakwah, kalau orang awamnya nggak mungkin kita samakan sama para pencetusnya. Wallahu a'lam. Adapun masalah kaidah-kaidah itu harus kita buka buku lagi ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jika kita bertawasul dengan amal soleh kita dan kita mengutarakan semua amal soleh kita di depan Allah, apakah itu tidak bertentangan dengan hadis bersedekah dengan tangan kanan, tingkatan kiri tidak tahu, dan apakah tidak merusak keikhlasan? Orang itu nggak bisa bertawasul dengan amal soleh kecuali dia punya amalan istimewa yang nggak ada orang tahu kecuali dia saja. Makanya sebelum saya jawab, perhatikan, kita ini harus punya amalan istimewa yang nggak ada orang tahu kecuali kita sama Allah, kecuali Allah kemudian kita. Meskipun itu remeh, meskipun itu kecil, tapi continue. Terus tidak ada yang tahu kecuali Allah kemudian Anda. Sehingga suatu saat ketika Anda terjatuh pada sesuatu, Anda pakai amalan tadi itu. Nah, masalah kita ini nggak punya amalan istimewa. Pokoknya yang biasa-biasa aja. Kadang-kadang kita ini misalnya ya, terus kurang maksimal. Nah, ini nanti ketika kita jatuh repot, pakai doa yang mana? Amalan yang mana? Yang khusus ini bisa dipahami saya. Makanya usahakan. Ada orang itu Pak, setiap kali keluar dari rumahnya dia berazam, saya mesti infak misalnya 5.000. Cari orang yang sekelilingnya paling nggak punya. Tapi setiap hari dan berusaha nggak ada yang tahu. Paham maksudnya ya? Sampean punya amalan istimewa, nggak ada orang tahu. Yaitu apa? Setiap kali lihat semut yang hampir mati, Anda tolong. Semut berenang-renang di kena air, hampir mati, tenggelam, ambil tuh, taruh di tembok. Nggak ada manusia yang lihat, tapi sampean selalu lakukan itu. Loh, bisa jadi itu amalan istimewa dong. Nah, itu maksud saya. Kita harus punya ada amalan apa? Ada amalan sirri, rahasia yang hanya Allah kemudian kita yang tahu. Sehingga kalau kita terjatuh, kita bisa pakai amalan tersebut untuk berdoa kepada Allah. Bisa dipahami ya? Terus pertanyaannya, apakah boleh? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena Rasul mengatakan boleh. Ya, Rasulullah menceritakan hadis tentang apa tadi? 3 orang masuk gua. Jadi nggak bertentangan. Dua-duanya dipakai. Ikhlas tetap ikhlas. Jangan karena dipuji oleh manusia, tetapi ketika menghadap Allah, bukan di hadapan manusia, engkau bertawasul dengan amal soleh itu. Misal contoh. Kalau kita ya Allah, saya membaca Al-Fatihah, ya Allah tolong berikan Al-Fatihah ini kepada ibu saya. Ini salah, nggak boleh kan gitu ya. Imam Syafi'i nggak membolehkan. Tapi kalau kita membaca Al-Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah kita berkata, ya Allah, aku telah membaca Al-Fatihah sebaik-baik surat dalam Al-Quran milikmu, maka ya Allah ampunilah dosa ibuku. Boleh enggak? Boleh enggak? Yang kedua ini tawasul dengan apa? Amal soleh. Tapi yang pertama transfer Al-Fatihah. Gara-gara salah niat lo beda hasilnya. Paham ya? Nah, jadi apakah itu mengganggu niat? Enggak. Selama engkau niatkan itu berdoa hanya kepada Allah, ikhlas karenanya, tidak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Selanjutnya, bismillah. Ustaz, ketika setiap khutbah Jumat kita wajib mendengarkan. Apabila kita sholat Jumat di masjid yang menyeru kepada perbuatan bid'ah dan isi khutbahnya mengajak acara kita, apakah tetap wajib mendengarkan khutbah tersebut? Ya kalau sudah masuk situ, di tengah-tengah masuk metu. Makanya kalau sekiranya ini masjid itu apa namanya, yang disampaikan nggak bisa didengar karena jelatur ngomongnya nggak karu-karuan, lebih baik sebelum masuk cari apa masjid yang lain. Ya, tapi kalau sudah di situ ya gimana lagi, jangan keluar, ya sudah di situ aja. Tapi lain kali kalau memang sudah terbiasa di masjid itu seperti itu, tinggalkan masjid yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam.
Ustaz, lebih utama mana? Melaksanakan umroh atau lebih baik buat sedekah? Lebih utama umroh dan sedekah. Ya. Iya. Tergantung ya, terperinci. Kalau sodakohnya itu daruri, ada orang yang jelas-jelas apa? Membutuhkan, bahkan nggak makan misalnya, ya maka. Tapi kan bisa nggak semua, ya kan? Nggak semua kasihkan seberapa, terus kita berangkat umroh. Tapi kalau misalnya nggak mungkin kecuali sedekah dan itu berkaitan dengan hal-hal yang darurat seperti makannya tetangga kita, ya kita kasihkan. Ya karena apa? Karena ibadah sedekah itu ibadah yang kebaikannya menular ke orang lain. Sedangkan umroh kebaikannya untuk diri sendiri. Jadi setiap kebaikan yang menular lebih banyak pahalanya. Nanti dikasihkan orang miskin bisa makan, bisa kenyang, bisa ibadah, bisa syukur kepada Allah, kok dapat pahala. Ya. Jadi lihat terperinci, tergantung tingkat kemana kefakirannya tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ini menaik-naik kita. Jadi kalau tidak tadi masalah Jumat tadi, kita tidak mendengarkan tapi kita berpikir aja, Pak. Sudah, diam saja sudah. Diam saja. Ya, diam saja, itu lebih selamat. Jangan zikir, karena kalau zikir berarti dia berbicara ketika khutbah. Ya, sudah diam aja. Jadi seperti itu. Setahu saya seperti itu. Dan tidak semua bid'ah menjadikan diri kita keluar dari jamaah. Kan gitu ya. Kita nggak punya masjid kecuali ada masjid yang di situ ada qunut subuh. Masa antum nggak sholat jamaah? Tetap sholat jamaah. Kita nggak ada masjid kecuali masjid yang di situ ada sholawatannya, ada zikir kerasnya, ada. Makanya tergantung itu bid'ah merusak jantungnya ibadah, apakah hanya satelitnya? Maksudnya satelitnya itu yang mengiringinya. Paham maksud saya? Kalau itu sebelumnya ada nyanyian, setelahnya ada nyanyian, tapi sholatnya nggak ada masalah, no problem, nggak masalah. Tapi kalau bid'ahnya itu langsung masuk di apa? Di ibadahnya, seperti sholat taraweh 2-3 rakaat cuma 7 menit. Hah? Yang terjadi di Blitar. Nah ini sudah merusak ibadah. Ini nggak boleh kita jamaah di situ. Paham maksudnya ya? Saya juga pernah menjadi makmum di Bogor pada waktu itu, di daerah Cihirang sana. Ada apa namanya? Kita ikut sholat. Setelah membaca Al-Fatihah waladhdallin Rabbighfirli wali walidayya amin, imamnya nambahi. Ini batal, ini tambahan ucapan manusia yang nggak ada dalilnya. Makanya kalau kayak gitu tinggalkan karena mengganggu sholat itu sendiri. Tapi kalau ada kunut, karena kunut itu masalah khilafiyah yang muktabaroh, kemudian ada apa zikir berjamaahnya, ada sholawatannya keras-keras lewat loudspeaker kalau nggak langsung ke ibadahnya, maka tetap kita tidak boleh meninggalkan sholat jamaah dengan alasan itu. Saking pentingnya sholat jamaah. Wallahu a'lam. Satu lagi, Ustaz. Dan apakah yang juga menyetel murotal Al-Baqarah di dalam rumah, Ustaznya akan lari juga? Gak ada dalilnya, yang ada kita yang baca. Males nih kalau kita nggak baca ya. Kita yang baca, bukan sekedar nanti adzan pakai rekaman, baca Quran pakai rekaman. Ya nanti kalau tawaf, kalau sudah nyampe di sofa dipetek doanya pakai rekaman. Rekaman semua nanti. Ya. Kapan kita bacanya? Kan lafadznya kan iqra'ul Qur'ana. Lafadznya itu loh. Bacalah Al-Qur'an, bukan setellah Al-Qur'an. Ya, jadi yang berlaku ya iqra'u, bacalah. Wallahu a'lam. Meskipun bagus boleh, tapi nggak bisa mewakili apa? Bacaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tentunya sudah. Siapakah yang disebut ahli bidah? Apakah Syiah, Khawarij, Sufi dan sebagainya? Sudah tadi. Sudah ya. Syiah bisa kafir sih, bukan ahli bidah lagi. Kafir. Dia nggak masuk 73 golongan. Yang masuk 73 golongan itu muslim semua. Paham maksud saya enggak? Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan fasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah menjadi 73. Dan umatku berarti umat apa? Umat Islam.
berarti itu orang Islam tetapi menyimpang, tapi nggak sampai kafir. Makanya sebagian ulama mengatakan Syiah nggak masuk 73 karena memang dia sudah di luar, seperti Ahmadiyah. Dia nggak percaya Al-Quran Sunnah kita kok. Semua Sunnah Bukhari Muslim nggak ada yang dipercaya. Yang dipercaya nggak ada karena para sahabat sudah dikafirkan. Kalau sahabat sudah dikafirkan, sedangkan hadis kan dari sahabat. Perawi kalau kafir nggak boleh diambil hadisnya. Maksudnya ya? Mereka nggak terima hadis, jelas kafir kalau masalah itu. Mereka menolak hadisnya Rasulullah SAW. Adallun nas, ya, sesat-sesatnya orang yang mengatasnamakan Islam ya Syiah itu. Khimaru hadil ummah, keledainya umat ini ya Syiah itu. Semua sekte Islam mengatakan Al-Quran Sunnah sami'na wa ata'na, meskipun nanti pemahamannya dewi-dewi, tapi Al-Quran Sunnah mau. Betul enggak? Orang Khawarij ketika membunuh Ali pakai dalil Al-Quran. Betul enggak? Orang Mu'tazilah ketika mengotak-ngatik ayat ya pakai Al-Quran. Mu'tazilah. Orang Qadariyah ya pakai Al-Quran. Orang Jabriyah ya pakai Al-Quran. Tapi menurut utaknya masing-masing. Tapi kalau Syiah, Qur'annya mbek hadisnya gak gelem. Paham maksudnya ya? Ini keluar dari Islam mereka. Ya. Semua aliran Islam mengaku Al-Quran dan Sunnah, meskipun cara pandangnya berbeda dengan Ahlus Sunnah yang memahami berdasarkan pemahaman para salaf. Tetapi masih mau Al-Quran, mau Sunnah, meskipun ditafsiri dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Tapi kalau Syiah memang nggak mau Bukhari Muslim. Paham maksudnya ya? Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Sampun. Demikian apa yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.